Selamat sore teman-teman Bangga Indonesia. Di sini saya Aninda sedang bersama dengan Gus Hamdi. Jadi di sini kita akan membahas tentang mahasiswa dan pemuda. Jadi Gus Hamdi ini sendiri adalah aktivis pemuda dari Sidoarjo yang sudah sangat aktif di banyak kegiatan. Jadi selain sebagai dosen kampus swasta di Surabaya dan Mojokerto, beliau juga pernah aktif di pengurus KNPI Yogyakarta, HMI, dan juga ketua BEM, lalu founder dan direktur Sidoarjo Berbagi, dan juga pendiri dan pimret majalah Irfa. Jadi Gus, menurut Gus Hamdi sendiri, peran mahasiswa dalam kegiatan pemuda di Indonesia itu bagaimana sih? Pentingnya mahasiswa dalam ikut sertanya itu? Iya, mahasiswa itu bahasa normatif ya, sering diungkap oleh banyak akademisi termasuk para peneliti bahwa mahasiswa itu adalah agent of change and social control. Jadi masyarakat atau agen yang mempunyai tugas untuk merubah pada tatanan-tatanan yang ada, yang barangkali di situ ada yang kurang baik diperbaiki. And social control juga punya tanggung jawab sosial untuk mengkontrol terhadap adanya perubahan-perubahan. Jika yang dikontrol terus kemudian itu ada hal yang harus dirubah, maka disitulah tugas mahasiswa. Sederhananya mahasiswa itu adalah seorang pelajar yang mempunyai tanggung jawab lebih dibanding para kategori pelajar pada umumnya. Kan kalau pelajar ini ada pelajar tingkat SMP, ada pelajar tingkat SMA atau SMK. Mahasiswa posisinya di mana? Ya di atas pelajar itu. Namanya mahasiswa. Kalau tingkat pelajar SMP dan SMA itu kan siswa namanya. Berarti siswa itu adalah sekelompok pelajar yang mempunyai tanggung jawab untuk memproses diri supaya menjadi orang yang lebih baik dalam semua hal. Itu tugas seorang pelajar. Mahasiswa itu di atasnya maha dan siswa. Jadi segala sesuatu yang disandarkan dengan kata maha itu sesuatu yang luar biasa. Maha agung, maha besar. Bahkan itu dipakai hanya pada Tuhan kita. Allahu Akbar, Allahu Rabbi. Maha agung, maha. Siswa mahasiswa juga sama. Di situ ada kesan secara tersirat. Esensi dari mahasiswa itu adalah seorang pelajar yang mempunyai tanggung jawab besar untuk memproses diri, dan tidak hanya cukup di situ saja. Setelah memproses diri, punya tanggung jawab terhadap nilai-nilai sosial yang ada, terhadap keberagaman bangsa Indonesia, terhadap adanya suatu perubahan-perubahan. Itu adalah tanggung jawab mahasiswa. Satu itu. Yang kedua, mahasiswa itu adalah sekelompok pelajar yang mempunyai tugas untuk merubah diri. Merubah diri dalam artian begini. Yang sebelumnya pada saat siswa ada nilai-nilai kekanak-kanakan masa remaja itu hal yang biasa. Pada saat SMA, pada saat itu hal yang biasa. Tapi ketika pada saat mahasiswa itu harus dirubah tatanan-tatanan yang seperti pola pikir yang seperti itu. Misalkan ada pola pikir kemanjaan misalkan. Tapi ketika sudah bersumpah menjadi mahasiswa, pada saat itu juga itu dia harus mengikrarkan diri untuk merubah dan meninggalkan paradigma berpikir yang sebelumnya. Berikutnya, mahasiswa itu memproses diri kemandirian. Maka misalkan ada mahasiswa yang masih belum bisa mandiri secara utuh, maka dipertanyakan sebenarnya hakikatnya mahasiswa. Kalau ideal dalam bentuk konsep definisi yang umum, mahasiswa itu sudah tidak lagi berbicara menggantungkan kepada orang tua. Itu secara definisi, secara umum sebenarnya. Tapi ketika dikaitkan lebih spesifik, kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang kemudian sifatnya itu tidak memungkinkan untuk arahnya sampai
tidak menggantungkan kepada orang tua misalnya. Tapi secara umum mahasiswa itu sudah punya nilai-nilai dan sikap kemandirian yang harus itu diemban oleh mahasiswa itu sendiri. Kurang lebih begitu kalau berbicara mahasiswa secara umum. Kalau menurut Gus Hamdi sendiri itu bagaimana sih pentingnya mahasiswa itu mengikuti kegiatan kemahasiswaan di kampus dan terjun langsung bersosial dengan masyarakat? Itu menurut Gus Hamdi sendiri seberapa pentingnya sih mahasiswa mempunyai nilai plus dalam hal itu? Iya. Jadi ini nyambung dengan definisi kembali lagi kepada eksistensi mahasiswa. Sebelum saya masuk kepada jawaban itu, saya ingin menyampaikan bahwa bermahasiswa ini kan orang yang menginjak dunia kampus. Ketika orang tidak menginjak dunia kampus itu tidak dikatakan mahasiswa, kan pada intinya kan begitu. Nah, ada hal di situ yang harus diketahui oleh mahasiswa bahwa berkampus, bermahasiswa, berkuliah misalkan, itu tidak ditentukan di mana ia kuliah, tetapi ditentukan bagaimana dia kuliah. Ketika berbicara tidak ditentukan di mana dia kuliah, walaupun dia kuliah di Alfa, kuliah di kampus-kampus yang sudah munafik, punya nama, tapi tidak memproses, tidak menanyakan bagaimana dia kuliah, proses kronologis dia itu sampai mencapai tingkat gelar sarjana atau pasca sarjana, maka di situ ya percuma. Bahkan yang ada hanya mencederai terhadap nama besar kampusnya, kan begitu. Tapi walaupun kampus-kampus, mohon maaf, yang swasta, yang begitu, tapi dia itu benar-benar memperhatikan bagaimana ia kuliah, memproses secara baik dan untuk menjadikan dirinya benar-benar matang dalam prosesnya, maka itulah yang akan berhasil. Nah, ketika berbicara proses, tentu proses kuliah, bagaimana ia kuliah tentu tidak terlepas dengan adanya proses-proses organisasi yang ada di kampus. Organisasi kampus ya jelas ada organisasi ekstra, ada organisasi intra. Kalau intra itu banyak sekali, ada KM, ada ini, ada itu. Kalau ekstra itu juga banyak. Nah, disitulah kemudian nilai-nilai pendidikan yang tidak ada tentunya di kampus. Maksud saya, mohon maaf, tidak ada di kelas maksud saya. Tetapi kita bisa mendapatkan dengan nilai-nilai pendidikan itu yang tentu di luar kelas, yaitu adanya organisasi. Disitulah proses pematangan diri, proses intelektualisasi diperkuat di situ. Proses untuk memberikan pembelajaran yang lebih kepada mahasiswa, disitulah kesempatan-kesempatan, yaitu di organisasi. Bagaimana cara kita mengorganisir suatu organisasi yang ada, suatu lembaga yang ada, tentu dipelajari, kita mendapatkan di organisasi. Dan sangat berbeda organisator mahasiswa yang lulus dengan pernah berorganisasi yang dikatakan sebagai mahasiswa organisatoris dengan mahasiswa non organisatoris sangat jauh berbeda. Ketika dia berada di posisi-posisi tertentu misalkan. Artinya, kalau saya mengatakan karena saya itu mantan aktivis dan mantan organisatoris pada saat saya berproses menjadi mahasiswa, saya katakan organisasi bagi mahasiswa itu adalah penting untuk mencapai tujuan yang sebenarnya dalam memproses diri sebagai mahasiswa. Tetapi apakah itu jaminan? Saya katakan ya tidak. Tetapi setidak-tidaknya itu lebih 50% untuk mencapai suatu keberhasilan dibanding yang mahasiswa yang hanya, mohon maaf, istilahnya kubu-kubu lah, kuliah pulang, kuliah pulang, dan itu saja tugasnya. Maka akan cenderung berpikirnya itu berpikir normatif, tidak berpikir secara luas, terus kemudian terbuka dengan gagasan-gagasan yang ada di luar misalkan. Sangat berbeda. Akan cenderung canggung nanti pada akhirnya ketika ada di medan-medan tertentu. Beda saja misalkan mbaknya ini kan sudah berorganisasi panjang. Ketika menghadapi situasi-situasi publik seperti ini misalkan sangat gampang dan sangat mudah. Pertanyaannya apakah yang tidak berorganisasi dia seperti itu? Saya katakan bisa jika itu memproses diri. Tapi ketika tidak berorganisasi tapi tidak memproses diri tentu sangat tidak bisa. Nah, keuntungan-keuntungan di organisasi itu banyak hal. Satu, jaringan, teman.
teman ke teman, ketika ada teman yang kemudian punya kemampuan lebih dibanding kita misalnya, disitulah kesempatan kita untuk belajar lebih lagi pada teman. Kalau di dalam Islam kan jelas, otak seseorang itu bisa bisa menjaring kepada, bukan menjaring, tapi bisa pindah kepada otaknya orang lain, atau otaknya orang lain bisa dicuri dengan otaknya orang lain, atau ada gesekan positif di situ, sehingga menyalurkan atau menyebarkan nilai-nilai kebaikan di situ dengan adanya kita banyak teman, dan tentu di situ adalah adanya di organisasi. Kira-kira. Oke, terima kasih Gus Hamdi Ya, atas sama-sama. informasinya. Jadi nambah pengetahuan kita nih buat para mahasiswa yang masih males-malesan aja, ngapain sih harus organisasi, karena organisasi itu penting banget. Jadi buat teman-teman wajib banget kalian harus aktif di sosial dan masyarakat supaya buat kedepannya kita bisa jadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Gus Hamdi atas waktunya. Sama-sama. Dan terima kasih juga buat teman-teman Bangga Indonesia yang udah menyaksikannya.